Ratu Kalinyamat tahun 1520 sampai tahun 1579. Ratu Kalinyamat lahir pada 1520, meninggal tahun 1579, adalah puteri Raja Demak Trenggana yang menjadi bupati di Jepara. Ia terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, puteri Sultan Trenggono, Raja Demak, tahun 1521 sampai tahun 1546. Pada usia remaja ia dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat yang berasal dari luar Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Ia terdampar di pantai Jepara, dan kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran. Thoyib, putra Sultan Mugayat, Syah Raja Aceh tahun 1514 sampai tahun 1528. Thoyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huyo Guan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama baru Thoyib. Wintang dan ayah angkatnya kemudian pindah ke Jawa. Di sana Wintang mendirikan desa Kalinyamat yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, sehingga ia pun dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat. Ia berhasil menikahi Retna Kencana putri Sultan Demak, sehingga istrinya itu kemudian dijuluki Ratu Kalinyamat. Sejak itu, Pangeran Kalinyamat menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak dan memperoleh gelar Pangeran Hadiri. Pangeran dan Ratu Kalinyamat memerintah bersama di Jepara. Chi Huyo Guan, sang ayah angkat, dijadikan patih bergelar Sungging Badar Duwung, yang juga mengajarkan seni ukir pada penduduk Jepara. Pada tahun 1549 Sunan Prawata Raja keempat Demak mati dibunuh utusan Arya Penangsang, sepupunya yang menjadi Adipati Jipang. Ratu Kalinyamat menemukan keris Kiai Betok milik Sunan Kudus menancap pada mayat kakaknya itu. Maka, Pangeran dan Ratu Kalinyamat pun berangkat ke Kudus minta penjelasan. Sunan Kudus adalah pendukung Arya Penangsang dalam konflik perebutan tahta. Sepeninggal Raja Trenggana 1546, Ratu Kalinyamat datang menuntut keadilan atas kematian kakaknya. Sunan Kudus menjelaskan semasa muda, Sunan Prawata pernah membunuh Pangeran Surawiyoto alias Sekar Sedalepen ayah Arya Penangsang, jadi wajar kalau ia sekarang mendapat balasan setimpal. Ratu Kalinyamat kecewa atas sikap Sunan Kudus. Ia dan suaminya memilih pulang ke Jepara. Di tengah jalan, mereka dikeroyok anak buah Arya Penangsang. Pangeran Kalinyamat tewas. Konon, ia sempat merambat di tanah. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih.
dengan sisa-sisa tenaga, sehingga oleh penduduk sekitar, daerah tempat meninggalnya Pangeran Kalinyamat disebut Desa Prambatan. Menurut cerita, selanjutnya dengan membawa jenazah Pangeran Kalinyamat, Ratu Kalinyamat meneruskan perjalanan sampai pada sebuah sungai dan darah yang berasal dari jenazah Pangeran Kalinyamat menjadikan air sungai berwarna ungu, dan kemudian dikenal daerah tersebut dengan nama Kaliwungu. Semakin ke barat, dan dalam kondisi lelah, kemudian melewati Pringtulis. Dan karena selahnya dengan berjalan sempoyongan, moyang-moyong, di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Mayong. Sesampainya di Purwogondo, disebut demikian karena di tempat inilah awal keluarnya bau dari jenazah yang dibawa Ratu Kalinyamat, dan kemudian melewati Pecangaan dan sampai di Mantingan. Ratu Kalinyamat berhasil meloloskan diri dari peristiwa pembunuhan itu. Ia kemudian bertapa telanjang di Gunung Danaraja, dengan sumpah tidak akan berpakaian sebelum berkeset kepala Arya Penangsang. Penulis Jawa zaman dulu sering menggunakan tamsil atau perumpamaan cerita Ratu Kalinyamat bertapa telanjang ini juga bukan aslinya tapi menggambarkan Ratu Kalinyamat bersumpah hidup prihatin sampai Arya Penangsang yang membunuh suaminya dihukum mati.